أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Abang tadi baca surah Al-Lahab ya? Udah tahu belum siapa Al-Lahab yang Allah maksud dalam surah tersebut? Mau tahu nggak? Mau dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang ketabahan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Tujuannya ialah agar kita dapat memahami ketabahan Nabi Muhammad SAW sehingga dapat kita jadikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sekarang yuk kita ikuti lagi kelanjutan cerita di awal video tadi. Tapi sebelum itu marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas salihin. Abu Lahab adalah paman Nabi Muhammad SAW yang selalu merintangi, mengancam dan menentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Pernah suatu hari ketika Nabi Muhammad SAW sedang sholat, datang Abu Lahab meletakkan kotoran di atas punggung beliau. Abu Lahab terkenal sebagai orang yang paling gigih menentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Begitu juga dengan istrinya. Bahkan balasan dari kekejaman mereka Allah abadikan dalam Al-Quran pada surah Al-Lahab yang telah dibacakan tadi, yang mana dalam surat tersebut Allah menceritakan bahwa mereka akan dimasukkan ke dalam api neraka yang bergejolak. Tapi walaupun terus dijahati, Nabi Muhammad SAW tetap tabah dalam menjalankan dakwanya. Bahkan bukan hanya tabah dari kekejaman Abu Lahab, tetapi juga tabah dari ancaman para penguasa Mekah lainnya dan kaum kafir yang juga tidak menyukai dakwah Nabi Muhammad SAW. Mulai dari menyebarkan kebohongan tentang Nabi, melempari Nabi dengan kotoran binatang saat sholat, hingga memboikot atau mengucilkan Nabi, keluarga Bani Hashim, dan para pengikut Nabi. Akibatnya, Nabi dan umat Islam pada waktu itu menderita kelaparan, kemiskinan, dan tidak bisa berhubungan dengan dunia luar yang menyebabkan penderitaan yang luar biasa bagi umat Islam pada masa itu. Isi pemboikotan itu adalah kaum kafir Quraisy tidak boleh melakukan jual beli dengan Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib, dan umat Islam. Dilarang mengadakan perdamaian dengan keluarga Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib, dan umat Islam kecuali jika Nabi Muhammad SAW menyerahkan diri. Tidak boleh mengadakan pernikahan dengan keluarga Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib, dan umat Islam. Dilarang berbicara dan menjenguk orang sakit dari keluarga Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib, dan umat Islam. Dan yang terakhir, yang kelima, tempat tinggal umat Islam diasingkan di bagian utara kota Mekah
dan dijaga ketat oleh kaum kafir Quraisy sehingga tidak dapat berhubungan dengan masyarakat Mekah. Papan pengumuman pemboikotan ditempelkan di dinding Ka'bah. Pengumuman pemboikotan akan dicabut apabila Nabi Muhammad SAW menyerah atau diserahkan untuk dibunuh. Umat Islam pada waktu itu bertahan dan tidak mau menyerahkan Rasulullah walaupun mereka menderita. Akhirnya tahun berganti tahun, papan pengumuman pemboikotan itu lenyap dimakan rayap. Bersama lenyapnya papan pemboikotan itu, berakhirlah pemboikotan terhadap Bani Hashim. Dalam kenyataannya, pemboikotan pada saat itu juga tidak mampu memaksa umat Islam untuk meninggalkan agamanya. Nah, sejatinya kita dalam memeluk agama Islam ataupun berdakwah harus mampu mencontoh ketabahan Nabi Muhammad dan para sahabatnya, Bang. Wah, ternyata ketabahan Nabi Muhammad SAW sangat luar biasa ya saat berdakwah. Kalau gitu, Abang akan mencontoh ketabahan Nabi dalam menjalani kehidupan ini, terutama dalam semangat belajar. Nah, sudah cukup sekian yang dapat Pak Fadli sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.